Haleluya, puji Tuhan. Sukacita bagi setiap kita semua malam hari ini kembali kita diperjumpakan kembali dalam waktu untuk kita boleh menikmati tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan sama-sama kita nikmati. Mari kita akan awali terlebih dahulu dalam doa sebelum kita membuka Alkitab kita. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kami, menuntun kami, membekali kami dengan kekuatan demi kekuatan, sehingga kami dimampukan melewati hari-hari kami. Dan lewat kesempatan malam hari ini, ketika kami hendak mengakhiri hari ini, Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kembali berkat-berkat dan tuntunan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami, meneguhkan kami, menguatkan kami lewat sabda firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari di mana kita menjalani kehidupan ini, begitu banyak hal yang bisa kita jumpai, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, atau bahkan berbagai macam dilema yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini mari kita akan bersama-sama menyandingkan itu lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah berkecamuknya dunia hari-hari terakhir ini. Ya, untuk itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi saya baca buat kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian sebuah perenungan yang bisa kita ambil pada malam hari ini terkait dengan ayat yang sudah kita baca, di mana saat ini kita diperhadapkan kepada situasi yang mungkin kita tidak bisa mengerti, mungkin kita tidak bisa mengendalikan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi yang satu hal yang pasti, di sini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kita tetap senantiasa sadar dan berjaga. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, ya, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam hal yang mungkin tidak bisa kita pahami, bahkan kita tidak bisa mengontrol kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, karena memang inilah waktu di mana kita semakin hari semakin berjumpa dengan kondisi-kondisi yang sulit, dengan keadaan-keadaan yang sukar, dengan situasi-situasi yang semakin menekan kehidupan kita. Kalau kita simak ya sebuah pengalaman seorang pendaki gunung misalnya, ya, mereka pergi ke mendaki gunung, di tengah-tengah perjalanan mereka tiba-tiba mendengar auman singa. Tentu ini menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri, menimbulkan sebuah kekhawatiran, menimbulkan satu sikap yang perlu kewaspadaan yang tinggi karena ada ancaman, ada bahaya di sekitar tempat di mana pendaki tersebut berjalan di tengah gunung. Ini adalah gambaran situasi yang saat ini kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita tertekan dengan kondisi-kondisi. Kita diintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis yang mencoba menekan pikiran kita, yang coba mengintimidasi pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, dua kata kerja yang kita bisa simak lewat kebenaran firman Tuhan adalah senantiasa. Satu, kita tetap sadar. Dua, senantiasa kita berjaga-jaga. Apakah kedua hal ini
merupakan satu hal yang senantiasa kita sadari dalam kehidupan kita ini, untuk kita senantiasa sadar. Sadar artinya kita tetap dalam kondisi yang siap, tidak tertidur. Rohani kita selalu standby, siap, tidak dalam kondisi terlelap. Mari kita coba tilik kehidupan kita. Ada di posisi rohani manakah kita saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, sadar, ayo bangun rohani kita. Jangan tidur, jangan terlelap. Dengan demikian, kita senantiasa tetap bisa berjaga. Sadar dan berjaga-jagalah. Ada kesiapan, ada kemampuan, ada kejelian menghadapi situasi-situasi yang ada dalam kehidupan kita ini. Karena senantiasa rohani kita terbangun, rohani kita senantiasa menyala, hubungan kita dengan Tuhan senantiasa terjaga. Inilah satu hal yang patut kita cermati dalam hidup ini ya, hari-hari belakangan ini. Tetap kita sadar, tetap kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, tetap kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mampukan kita untuk tetap senantiasa siap, siaga, standby dengan kondisi-kondisi apapun yang bakal kita alami dalam hidup ini. Bahkan ketika kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan situasi-situasi yang ada dalam kehidupan kita. Ketika ada kesadaran, ketika rohani kita tetap terjaga, kita tetap mampu mengontrol kondisi kita sendiri untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Sebuah ayat bila kita sama-sama melihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebuah circle yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita sadar dan berjaga. Erat kaitannya dengan bagaimana sikap hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah ini menjadi satu renungan kita bersama untuk kita tetap senantiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ada pancaran air hidup keluar dari kehidupan kita. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun tantangan, apapun ancaman yang ada dalam kehidupan kita, walaupun singa itu mengaum-ngaum, kita tetap senantiasa mampu menghadapi berbagai hal, berbagai kondisi yang kita alami, karena kita senantiasa terpaut dengan kasih kuasa Tuhan. Tuhan menolong setiap kita semua, memberkati kita dengan kekuatan kasih-Nya. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah seruan doa kepada Tuhan. Tuhan, kami tetap terus menyerahkan hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengizinkan Tuhan tetap terus membangun kerohanian kami, agar kami tetap senantiasa ada dalam kesadaran yang penuh akan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami tetap mampu berjaga, kami tetap mampu siaga, kami tetap mampu kuat, standby dengan segala apapun kondisi yang ada di sekitar kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Roh Kudus, Engkau menjagai hati kami dalam kewaspadaan, agar tetap senantiasa terang kasih Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dan biarlah kasih karunia Allah yang akan menggantikan itu semua, sehingga kami senantiasa diperbaharui dalam kasih kuasa-Mu. Kami terima Tuhan berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku
adalah rumahku.